Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan untuk mengawali peribadahan kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna, yang kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami di dalam setiap aktivitas, pekerjaan, dan juga usaha yang sedang kami tekuni. Untuk itu Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing, rindu akan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami renungkan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon kiranya Engkau mengurapi hati kami, agar hati kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, berikanlah kami pikiran yang fokus, agar kami benar-benar dapat mendengarkan firman-Mu. Dan juga kami semua dapat untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian pula Tuhan, bagi hamba-Mu yang lemah ini, yang akan membawa kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar dapat diberitakan bagi jemaat-Mu di Betlehem Untal-Undal ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan.
Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakannya kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, terlebih lagi mau untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema renungan yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah nasihat untuk hidup merendahkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, belajar untuk hidup merendahkan diri adalah sebuah pelajaran yang paling sulit untuk dilakukan oleh setiap orang, termasuk juga bagi kita sekalian. Berbeda dengan hidup di dalam sebuah kesombongan, kecongkakan. Tanpa kita belajar pun, kita bisa berperilaku sombong, hidup dalam kecongkakan. Bahkan dari segala macam kalangan, baik dari kalangan anak yang usianya masih dini, sampai orang-orang yang sudah lansia, mereka semua bisa berlaku sombong dan juga congkak tanpa harus belajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita berperilaku sombong atau congkak, ingatlah introitus kita pada minggu ini yang menuntun kita selama sepekan ini, yang mengatakan bahwa Tuhan menentang orang yang congkak atau tinggi hati. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita hidup di dalam sebuah kecongkakan, hidup di dalam sebuah kesombongan, maka Allah atau Tuhan kita tidak menyukai sikap hidup kita. Mengapa Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak, orang-orang yang berperilaku sombong? Karena orang yang congkak atau tinggi hati bisa mencuri kemuliaan yang seharusnya diperuntukkan untuk Tuhan. Dan dari kecongkakan ini juga dapat menyebabkan sesuatu yang paling berbahaya, yaitu dapat menyebabkan sebuah kehancuran dan juga kejatuhan. Seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo, bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tentunya kita semua tidak ingin
jika menjadi musuh dari Allah dan mengalami sebuah kehancuran atau kejatuhan di dalam kehidupan kita. Pastinya kita menginginkan agar kita ini disayang oleh Tuhan. Kita ini bisa dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika kita dikasihi oleh Tuhan, kita pun pasti akan merasa bahagia dan jauh dari yang namanya kata kehancuran dan juga kejatuhan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk dapat menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, apakah yang sudah sepatutnya untuk kita lakukan demi mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Tuhan? Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah belajar untuk hidup dengan rendah hati. Belajar untuk hidup rendah hati. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, di mana ia mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Itulah salah satu cara yang bisa dipakai oleh setiap orang, setiap umat manusia yang tentunya ingin untuk dikasihi oleh Tuhan, adalah untuk belajar hidup dengan rendah hati. Dan salah satu cara yang bisa kita pakai atau umat Tuhan pakai untuk hidup dengan rendah hati adalah dengan cara melihat ke atas dan juga melihat ke bawah. Itulah salah satu cara yang dapat untuk dipakai umat Tuhan untuk belajar hidup rendah hati. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena ketika seseorang melihat ke atas, maka ia dapat melihat ada begitu banyak orang lain yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Oleh karena hal itu, orang tersebut tidak akan berani untuk menyombongkan diri atau berperilaku congkak. Lalu cara yang kedua, yaitu dengan melihat ke bawah. Ketika seseorang melihat ke bawah, maka ia akan mengetahui bahwa masih banyak orang yang hidupnya di dalam keprihatinan dan di dalam kekurangan. Dengan cara seperti ini, maka mereka tidak akan menjadi orang yang minder atau orang yang rendah diri, melainkan orang tersebut akan belajar untuk bersyukur atas apa yang mereka dapat nikmati di dalam kehidupannya saat ini. Selain melihat ke atas dan juga melihat ke bawah, ada salah satu hal penting yang bisa kita lakukan untuk belajar hidup dengan rendah hati, yaitu dengan belajar kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia sendiri mau untuk merendahkan dirinya menjadi sama seperti dengan manusia. Ia merendahkan dirinya sama seperti manusia dengan satu tujuan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Demi menebus dosa-dosa umat kesayangannya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudah sepatutnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus olehnya,
terkhususnya bagi kita yang memiliki pergumulan yang berat di dalam hidup kita, yang memiliki permasalahan yang berat, untuk datang kepada Tuhan. Karena Ia pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dari ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengajak para murid dan juga umat Tuhan untuk datang kepadanya dan juga untuk belajar kepadanya, karena Ia adalah lemah lembut dan juga rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, nasihat untuk hidup merendahkan diri ini yang disampaikan oleh Rasul Petrus tentunya tidak hanya berlaku bagi pemimpin-pemimpin dan juga bagi jemaat mula-mula. Akan tetapi nasihat untuk hidup dengan merendahkan diri ini juga berlaku bagi kita sekalian, bagi umat-umat Tuhan pada masa kini. Ketika kita mau untuk hidup dengan rendah hati, maka ada begitu banyak orang yang akan menyukai kehadiran kita. Akan banyak orang yang menyayangi dan juga mengasihi kita dimanapun kita berada. Dan bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan mencintai kita dan juga menunggu kehadiran kita, tetapi Tuhan pun sendiri juga akan mengasihi dan juga menyayangi kita sekalian. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita belajar untuk hidup rendah hati, dengan mau untuk mengakui segala kelemahan kita, kekurangan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menyukai orang-orang yang rendah hati, dan juga Ia akan meninggikan orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan juga memampukan kita sekalian untuk belajar menjadi orang-orang yang rendah hati, agar kita dicintai dan juga disayang oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan juga berterima kasih kepadamu atas firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami untuk belajar hidup dengan rendah hati. Tentunya ya Tuhan, tak mudahlah bagi kami untuk belajar hidup dengan rendah hati. Itu semua karena keterbatasan kami dan juga karena kelemahan kami. Untuk itu Tuhan, di tengah-tengah kami berproses untuk belajar hidup rendah hati, kami mohon kiranya Engkau senantiasa mendampingi kami, sehingga melalui pendampingan-Mu kami semua bisa berproses, bisa belajar untuk hidup dengan rendah hati. Karena ketika kami mau belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, maka Engkau sendiri akan menyayangi kami,
akan mengasihi kami. Dan juga Tuhan, ketika kami mau belajar untuk hidup merendahkan diri di hadapan-Mu, maka Engkau berjanji Tuhan untuk meninggikan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa setiap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya bagi pergumulan kami akan setiap pekerjaan dan juga usaha dan juga pergumulan lain yang kami rasakan di dalam hidup ini. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan yang kami rasakan. Pada saat ini kami membawa semua pergumulan kami ini ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang kami rasakan, agar setiap kami dapat keluar dan juga menyelesaikan pergumulan ini melalui pertolongan daripada-Mu. Dan selain itu Tuhan, kami pun juga merendahkan diri di hadapan-Mu, terkhususnya bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan kondisi fisik yang kurang baik, yang dalam keadaan sakit. Engkau tahu setiap apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Engkau tahu segala penyakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Segala penyakit pastinya akan Engkau sembuhkan. Apalagi Tuhan, ketika kami semua menyerahkan hidup kami ini kepada-Mu, pastinya Engkau akan merespon setiap penyerahan yang kami lakukan. Engkau akan menyembuhkan kami. Bagi sarana yang akan kami pakai, yang saudara-saudara kami pakai dalam mempercepat proses kesembuhannya, kiranya Engkau memberkati sarana yang dipakai, sehingga melalui obat-obatan dan juga perawatan yang mereka lakukan, mereka dapat memperoleh kesembuhan. Begitu pula Tuhan bagi keluarga yang merawat dan juga menjaga saudara-saudara kami ini. Kami mohon kiranya Engkau memberi ketabahan bagi mereka dan juga kesabaran bagi mereka di dalam merawat orang-orang yang dicintainya. Bapa kami yang di surga, kami pun juga berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami ini. Engkau mengetahui Tuhan, bahwa hari demi hari perkembangan wabah virus corona ini semakin pesat di negara kami. Dan tentunya Tuhan, karena perkembangan yang semakin pesat ini, kami pun khawatir, kami pun takut jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang mengalami wabah virus corona ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau selalu menyertai kami, selalu memberkati setiap aktivitas dan juga kehidupan kami ini, agar kami terhindar dari yang namanya virus corona ini. Begitupun juga Tuhan, bagi aparat pemerintah yang memikirkan cara untuk memberantas wabah virus corona ini. Kiranya Engkau memberi kekuatan bagi mereka. Kiranya Engkau juga berkenan untuk memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara
untuk memberantas wabah virus ini. Begitupun juga bagi tim medis. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan dan juga kesehatan bagi mereka di dalam merawat pasien-pasien yang terkena wabah virus corona ini, sehingga melalui pertolongan daripadamu, para tim medis dapat merawat dan juga menyembuhkan pasien yang terkena wabah virus corona. Dan doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, kami alaskan dengan doa yang sempurna, doa yang Kau telah ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang sudah kita siapkan bagi Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya Tuhan, berkat yang Engkau berikan melalui pekerjaan dan juga usaha-usaha yang kami lakukan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkannya kembali kepadamu. Dan kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan juga memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk setiap program yang ada di gerejamu ini. Begitupun juga Tuhan, bagi setiap kami yang akan mengelola persembahan ini, kami mohon kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan bagi kami, agar kami dapat bijak di dalam mengelola persembahan ini. Demikianlah ungkapan syukur yang dapat kami ungkapkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mengakhirinya dengan pujian dari NKB 188 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tiap langkahku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.